Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita kembali untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, demikian juga dengan seluruh persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI, demikian juga gereja kita Huria Kristen di Indonesia, mengikuti untuk bersama-sama melawan pandemi virus corona. Oleh karenanya Bapak Ibu, walaupun kita berada di rumah masing-masing dalam ibadah ini, mari kita tetap bersama-sama untuk memberikan hati demi kemuliaan nama Tuhan, dan kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 1 dan 2. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hati yang teguh dan kudus, pikiran yang baik serta hati yang gembira dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami damai sejahtera, supaya kami dapat bersuka cita dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan,
Kami hanya mengandalkan firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Oleh karena itu, lindungi dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang tertulis pada kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 115 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa, mengaku dan memohon ampunan Tuhan akan dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu, iman kami ternyata sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sangat goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami gamang mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu, menjamin kehidupan dan masa depan kami. Sebab itu, kami condong memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan penghasilan. Kami mengaku dalam hati, uang sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah digoda melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah kedangkalan iman kami, bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama hidup kami di dunia ini, untuk kemuliaan Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari buku nyanyian nomor 161 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis pada Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701 ayat 1. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 131 ayat 1.
sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan menguasai hati kita masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita, yakni yang tertulis pada kitab Amos pasal 7, ayat 10 sampai ayat 17. Demikian bunyi natsnya. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian bunyi natsnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, tema disuguhkan kepada kita, tetaplah menyuarakan kebenaran. Kehidupan bangsa Israel yang sudah terbagi dua, yaitu Israel Utara dan juga Israel Selatan, mengalami banyak sekali kebobrokan. Termasuk pada masa pemerintahan Yerobeam. Masa pemerintahan Yerobeam, dia berusaha untuk memperbaiki apa yang benar menurut dia untuk membangun bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di sebagian pihak
Banyak sekali yang memperoleh kebahagiaan, banyak yang memperoleh keuntungan, banyak yang memperoleh kekayaan. Tetapi di pihak lain, banyak juga yang mengalami penderitaan, banyak yang jatuh miskin, banyak yang mengalami kesusahan. Ada strata sosial yang tidak berkeadilan pada saat itu. Mengapa tercipta demikian? Karena memang terjadi ketidakadilan oleh karena hukum yang memang tidak benar dan tidak berpihak kepada semua orang pada saat itu. Hukum pada saat itu tidak adil, tetapi hukum itu menjadi hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki pangkat dan kedudukan, mereka akan memiliki posisi yang spesial di hadapan hukum. Bahkan mereka sang pemilik hukum yang menentukan hukum pada saat itu. Pada masa pemerintahan Yerobeam ini sendiri, dia mengangkat seorang yang bernama Amazia menjadi seorang imam di Betel pada saat itu. Tapi imam itu sendiri diangkat, atau Amazia sendiri diangkat, karena dia tidak setuju atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang yang dipanggil Allah dari seorang peternak dan pemungut buah ara. Namanya adalah Amos. Dia dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran dan suara Allah itu. Tetapi Raja Yerobeam tidak menyukainya. Bahkan demikian juga dengan seorang yang dikatakan imam yang bernama Amazia. Dia berusaha juga untuk mencari-cari hal-hal yang baik dari Raja Yerobeam. Bahkan menuduh Amos, menyatakan hal yang tidak benar, menyatakan bahwasanya Amos sendiri ikut memiliki persepakatan untuk melawan Raja Yerobeam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesusahan yang dialami dan dijalani Amos sendiri, sebenarnya kesusahan itu tidak mempengaruhi kebenaran yang ada pada dirinya. Amos sendiri tetap menyatakan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Amos memberitakan sebagaimana apa yang dikehendaki Allah. Dan melalui nats ini sendiri, melalui khotbah ini, kita dimintakan sebagai orang-orang percaya, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga menjadi pelaku dan pemberita firman itu. Mari kita sampaikan firman itu ketika Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita. Mari kita sampaikan firman itu ketika kita sudah mengetahui firman itu. Artinya, mari kita menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita dan memberitakan berita yang diberitakan Tuhan kepada kita yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah seperti Amazia, seorang yang dipilih Yerobeam menjadi imam pada saat itu. Dia memiliki gelar imam atau jabatan imam besar pada saat itu. Tetapi dia tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan dia dipilih dari persekongkolan untuk mempertahankan wibawa dari Raja Yerobeam. Dan janganlah seperti Yerobeam yang memiliki kedudukan, memiliki kuasa, tetapi dia memakai kuasanya dengan sewenang-wenang, memakai kuasanya untuk kesalahan-kesalahan, memakai kuasanya untuk melakukan penindasan, memakai kuasanya untuk kepentingan golongannya dan pribadinya sendiri.
tetapi tidak memikirkan masyarakat secara merata atau secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun dan bagaimanapun pekerjaan yang kita kerjakan pada saat ini atau yang kita gumuli pada saat ini, mari semua lakukan, laksanakan itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jangan takut mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, lalu memberitakan firman itu. Jangan takut mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini banyak orang tidak suka mendengarkan firman Tuhan yang sedikit tegas. Bahkan orang-orang lebih senang ketika mendengarkan hal-hal yang lucu-lucu saja atau cerita-cerita saja. Susah orang mendengarkan ketika dia diingatkan. Banyak juga orang tidak mau ketika dia diberikan masukan. Dia tidak mau diberikan apa yang baik. Mengapa demikian? Itulah kesombongan dari manusia, kesombongan dari manusia yang berdosa itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun firman Tuhan yang sampai kepada kita, ketika firman itu tegas, bersyukurlah kita diingatkan oleh firman itu. Dan marilah memegang firman itu. Marilah kita mempertahankan firman itu. Jangan seperti Yerobeam yang akhirnya berkelit dan mencari jalannya sendiri dan memakai pikirannya sendiri untuk keluar dan menghadapi yang benar itu sendiri. Dia berusaha untuk menutupi kebenaran. Tetapi mari kita lihat bagaimana Amos, walaupun dia memperoleh ancaman akan diusir, memperoleh ancaman dia akan dibuang, tetapi dia tetap memberitakan yang disampaikan oleh Tuhan. Bahkan berita itu sangat sakit kepada Yerobeam. Berita itu sangat sakit kepada bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena bangsa itu sudah beberapa kali diingatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan melululantahkan bangsa itu. Tetapi Amos seorang yang percaya. Dia yang memohon kepada Allah sampai beberapa kali. Akhirnya Tuhan tidak jadi melululantahkan dan menghukum bangsa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran itu. Orang-orang yang sudah memperoleh kebenaran itu melalui kebenaran firman, melalui yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus pelihara itu dan berpegang teguh pada kebenaran firman itu. Melalui nats khotbah pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimintakan menjadi orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan itu bukan kebenaran pengertian kita, tapi mari kita terima kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita. Yang kedua, mari hidup taat kepada Tuhan. Mari terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berusaha untuk menyatakannya. Taat itu menghidupi dan melakukan. Yang ketiga, mari kita menyatakan kebenaran itu. Jangan takut oleh karena ancaman. Mari kita terus melihat bagaimana kebijakan-kebijakan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik kebijakan sosial maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Yang datang dari stakeholder atau pimpinan-pimpinan daerah maupun pimpinan negara kita. Kalau salah, mari kita ingatkan. Itulah suara kenabian. Itulah suara Tuhan yang harus kita nyatakan. Bukan malah kita mencari-cari keuntungan sendiri. Bukan malah kita mencari-cari agar kita memperoleh penghargaan dari para orang-orang atau manusia yang ada.
Tetapi ketika kita memperoleh keuntungan dari dunia ini, tentu saja kita menjadi jijik di hadapan Allah atau najis di hadapan Allah. Seperti kutukan Tuhan kepada Yerobeam. Seseorang yang berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran firman Tuhan, menutup-nutupi kesalahan itu sendiri. Dia memakai ibadah-ibadah, menutupi kesalahannya dan seolah-olah benar di mata Tuhan. Bagaimana mungkin manusia boleh dan bisa menipu Tuhan? Tuhan tahu seluruhnya. Dan Tuhan itu maha tahu. Jangan ditutup-tutupi. Seolah-olah dia baik karena dia beribadah. Tidak. Tetapi kebaikan itu ada di dalam hati masing-masing. Kebaikan itu ada memang pada kita, pada jati diri kita. Dan menjadi diri kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, tanggung jawab atas panggilan Tuhan. Panggilan kita di mana? Sebagai umat percaya. Dan mari kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita terima menjadi tugas kita sebagai warga kerajaan Tuhan itu, mari kita laksanakan. Agar kiranya dari tanggung jawab kita, seperti apa yang dilakukan oleh Amos sendiri, dia tidak khawatir, tetapi dia terus untuk menyatakan tanggung jawabnya sebagai penyampai firman itu. Dia tidak takut diusir, tetapi dia tetap berani untuk menyatakan kebenaran itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, mempertahankan kebenaran Tuhan. Kemungkinan akan banyak orang yang benci terhadap orang-orang yang menyatakan kebenaran. Bahkan mungkin orang Batak menyatakan si sugudo madok natoho, atau orang-orang yang menyatakan kebenaran itu akan dibenci. Ya, orang yang membenci kebenaran itu adalah bahagian dari si jahat itu sendiri, yang menentang Tuhan, bukan menentang kita, dan Tuhanlah yang akan menghadapinya. Tetap nyatakan kebenaran, pertahankan kebenaran, dan tunjukkan kebenaran itu, serta jadilah kebenaran menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam menghadapi pandemi pada saat ini juga, mari tetap bertahan pada kebenaran firman Tuhan. Mari memakai hikmat yang daripada Tuhan. Memakai kebenaran bahwasanya kita adalah orang-orang yang percaya, yang beriman. Yang beriman akan menciptakan rasa yang baik, rasa yang aman, karena dia sudah dibentuk di dalam kebenaran. Kebenaran yang tidak semu. Kebenaran bukan kebenaran duniawi, tetapi kebenaran yang daripada Allah. Tuhan Allah memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita sampai selamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam kasih-Mu. Atas kebenaran yang Kau berikan, biarlah itu menjadi kebenaran yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran itu menjadi kehidupan kami sendiri, sebab Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Kami bersyukur, sebab kebenaran-Mu adalah anugerah bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, pada masa-masa kesusahan pada saat ini. Berkati lindungi kami Tuhan. Berikan iman yang terus dan tetap teguh. Berikan kiranya imun tubuh yang menguatkan kami. Dan senantiasa merasa aman di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan yang melingkupi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warta untuk minggu ini, mari kita baca pada kertas acara dan warta yang sudah dikirimkan kepada kita. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami puji Engkau Tuhan dan kami muliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami merasakan cekaman atas situasi yang terjadi di tempat kami. Kami merasakan bahwasanya sungguh amat besar ancaman yang datang oleh karena sakit penyakit, karena virus corona yang terjadi hingga saat ini. Dan cukup banyak saudara-saudara kami yang terimbas oleh karenanya. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang melawat dunia ini Tuhan. Engkau yang melawat kami setiap masing-masing umat-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan pengertian hikmat yang daripada-Mu, agar kami seluruhnya Tuhan dimampukan untuk menghadapinya secara bersama-sama, dengan memakai hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan, demikian halnya saudara-saudara kami yang terpapar pada saat ini, baik saudara kami yang ada di gereja HKI Bengkulu. Engkau berkati setiap pribadinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memberikan kekuatan, sebagaimana Engkau memberikan mukjizat atas kasih-Mu bagi orang-orang yang datang kepada Engkau dan Engkau sembuhkan. Kami percaya bahwasanya atas kuasa Allah saja kami mampu dan kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan atas karena hikmat yang daripada Tuhan saja, kami juga akan Tuhan tuntun senantiasa untuk semakin sadar mengikuti protokoler kesehatan yang sudah diaturkan oleh pemerintahan. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Kau tuntun bangsa kami ini agar senantiasa boleh menang oleh karena hikmat yang daripada-Mu,
Dan kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik pada hari-hari yang akan datang bagi seluruh umat Tuhan. Bapa di dalam surga, walau pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan, bahwa kasih setiamu yang menyertai dan memberkati kami. Berkati setiap saudara-saudara kami seluruhnya. Berkati setiap pergumulan kami masing-masing. Berkati setiap orang tua, baik bapa maupun ibu di tengah-tengah keluarga. Jadikan seluruh kaum bapa dan ibu menjadi panutan yang baik bagi setiap keluarganya. Menjadi guru yang baik, perpanjangan tangan Allah bagi anak-anaknya. Untuk membimbing, mengarahkan, serta mengisi hal-hal yang baik sebagaimana yang Tuhan sudah firmankan. Agar setiap keluarga kami, setiap keluarga orang-orang yang beriman kepadamu di dalam Kristus Yesus, nyata menjadi keluarga Kristus, nyata menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang berhikmat, keluarga yang bijaksana, yang daripada Allah. Tuhan, biarlah juga kami serahkan bangsa negara kami, para pemimpin stakeholder bangsa kami ini. Biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami yang menjadi tim medis, yang menjadi orang-orang yang Kau pakai mereka di garda terdepan untuk bersama-sama dengan kami melawan COVID-19. Agar kiranya Tuhan, kami memperoleh kesehatan, kami memperoleh kekuatan, dan akhirnya kami nyata dan terbukti sebagai pemenang yang daripada Allah. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh umat Tuhan, dimanapun berada. Biarlah kasih setiamu yang memberkati kami, sekarang sampai Maranatha. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk penyerahannya, mari kita kumpulkan bersama di keluarga kita masing-masing. Setelah itu, boleh kita setorkan ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh gereja kita masing-masing. Dan untuk rekening akan di-share dan diberitahukan, dan sebagaimana yang akan diberitakan di Warta Jemaat juga akan disertakan nanti nomor rekeningnya masing-masing. Untuk itu, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, sembari bernyanyi dari buku nyanyian nomor 303, ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita dan seluruh ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Shalom. Horas.